Hari ini gereja mengajak kita untuk mengingat orang-orang beriman yang telah meninggal. Kita melakukannya dengan berharap agar ketika kita juga meninggalkan dunia ini, orang-orang lain, sahabat dan kerabat kita akan mengingat kita, berdoa untuk kita, membuat pengorbanan demi kita, dan merayakan misa kudus untuk kita, sehingga oleh belas kasih Allah kita mengalami kemuliaan abadi. Itulah bentuk kerendahan hati kita sebagai orang beriman. Untuk saat ini marilah kita mengingat orang-orang beriman yang telah meninggal, sehingga apa yang kita lakukan demi mereka dapat dilakukan demi kita saat dan jika kita membutuhkan saudara-saudari kita di dunia dalam Kristus. Mari kita lanjutkan doa-doa kita untuk para romo yang sudah meninggal, para uskup kita, juga kerabat dan sahabat kita, bapak kita, adik kita, kakak kita. Semoga mereka segera mengalami kemuliaan yang kekal. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati arwah semua orang beriman. Cinta kasih Kristiani tak mengenal batas serta melampaui batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, bukan hanya keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian tetap merupakan bagian dari iman kita. Konsili Vatikan kedua menegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita. Iman akan persekutuan hidup dengan para saudara-saudari yang sudah mulia di surga atau sesudah meninggal masih mengalami penyucian. Konsili Vatikan kedua ini penuh hikmat menerima iman itu dan menyajikan lagi ketetapan konsili suci Nisia II, Florencia dan Trente. Marilah kita merendahkan diri dari Tuhan, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita agar semakin layak serta di dalam perjamuan keselamatan untuk arwah semua orang beriman hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, Panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya lah ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati arwah semua orang beriman. Ini menunjukkan sikap kita yang benar sebagai orang Katolik. Apakah memang ada sikap yang tidak benar yang diberikan manusia terhadap orang yang meninggal? Tentu saja ada. Sikap itu bisa dikategorikan sebagai sikap kesombongan. Yang pertama, mengutuk orang yang meninggal. Mengapa? Karena mungkin pernah mendengar bahwa orang yang meninggal itu orang yang tidak disukai masyarakat, orang yang dikenal tidak baik, bahkan pernah membunuh dan sebagainya. Mereka akan berkata, ya, dia akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Semoga dia dibakar di neraka selamanya. Itulah salah satu sikap orang sombong, bukan sikap orang Katolik. Orang Katolik seharusnya tidak pernah menanggapi orang meninggal dengan cara itu. Karena seorang Katolik sejati tidak menghakimi nasib abadi siapapun. Tuhan pernah berkata kepada Samuel, "Jangan menilai dari perawakan atau penampilannya, karena aku telah menolaknya." Tuhan tidak melihat seperti yang dilihat manusia, karena manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Kita ingat seorang penjahat yang disalib bersama Yesus, yang satu masuk ke Firdaus bersama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Hanya Dia yang tahu isi hati seseorang. Ini berarti bahwa hanya Tuhan yang mengetahui tanggung jawab apa yang harus dipikul seorang yang telah pernah berbuat dosa. Dan hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang benar-benar bertobat dari dosa yang sudah dilakukan. Kita tidak tahu. Itulah mengapa kita diminta untuk tidak menghakimi orang lain. Kita tentu saja dapat menilai suatu tindakan kita sendiri sebagai dosa, dan kita wajib untuk bertobat. Dengan kata lain, bahkan pada saat-saat yang terakhir, pertobatan sejati adalah mungkin seperti yang dialami penjahat yang diajak masuk ke dalam Firdaus bersama Yesus. Tanggapan yang lain yang tidak Katolik, yang menunjukkan kesombongan adalah langsung menyatakan orang yang meninggal itu suci. Atau istilah dalam gereja langsung melakukan kanonisasi. Orang yang dikenal kelihatannya baik, pasti masuk surga. Ini juga bukan sikap yang Katolik. Mungkin ada yang pernah mendengarkan atau mengatakan bahwa orang mati ini adalah orang yang luar biasa,
suami yang pengasih, ayah yang baik, dan kita tahu bahwa dia di surga sekarang bersama Yesus. Walaupun orang itu memiliki selingkuhan dan diam-diam melakukan korupsi. Kanonisasi langsung ini tidak benar karena kita tidak memiliki jaminan mutlak bahwa dia ada di surga. Kita dapat memiliki keyakinan yang mendalam tentang seseorang yang berada di kerajaan surgawi berdasarkan pengetahuan kita tentang hidup orang itu, tetapi kita tidak memiliki kepastian yang mutlak. Kepastian itu hanya Tuhan yang punya. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati orang. Hanya Dia yang tahu siapa yang memenuhi syarat untuk hidup abadi. Jadi kita tidak boleh langsung mengkuduskan seseorang pasti masuk surga karena alasan yang sama. Seperti halnya kita tidak boleh mengutuk orang yang meninggal. Itu semua adalah urusan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukan itu. Karena Tuhan yang Maha Tahu, bukan? Jadi bagaimana sikap orang Katolik yang tepat menghadapi orang yang wafat? Sikapnya harus rendah hati. Kerendahan hati itu diwujudkan dengan berbagai macam cara. Menyerahkan kepada Tuhan, kita berharap dan berdoa seperti yang kita lakukan setiap kita memperingati arwah orang beriman. Ada yang melakukan dengan mati raga, dengan puasa, demi orang yang meninggal itu. Karena kita berharap dan berdoa, Tuhan terus mengundang orang yang telah meninggal itu masuk di dalam kebahagiaan abadi. Ada yang melakukan dengan bertindak baik, membuat amal demi orang yang sudah meninggal itu. Dan tentu saja kita melakukannya juga dengan perayaan Ekaristi yang seperti kita lakukan hari ini. Berharap dan berdoa keduanya berakar pada iman, yaitu iman akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Peringatan atas semua orang beriman didasarkan pada dasar iman bahwa beberapa dari mereka yang telah meninggal dunia ini belum sepenuhnya dibersihkan dari dosa, belum sepenuhnya ditebus atas pelanggaran masa lalu mereka. Mereka yang belum mengalami kebahagiaan sempurna bersama Allah sampai saat mereka telah dikuduskan sepenuhnya dalam Kristus, berada di api penyucian. Untuk membantu mereka agar dibebaskan dari api penyucian, kita, saudara-saudari rohani dari mereka di dalam Kristus, dapat membantu orang beriman yang telah meninggal melalui doa-doa kita, amal perbuatan kita, melalui Ekaristi Kudus yang kita rayakan sebagai tubuh Kristus. Karena mereka, arwah orang beriman itu juga bagian dari tubuh Kristus. Sebagai anggota dan batu hidup dalam tubuh mistik Kristus, kita sebagai orang kudus di bumi bersama dengan orang kudus di api penyucian dan mereka yang ada di surga menantikan hari yang mulia kita ketika Sang Penebus membawa kita semua masuk dalam kemuliaan abadi. Hari ini gereja mengajak kita untuk mengingat orang-orang beriman yang telah meninggal. Kita melakukannya dengan berharap agar ketika kita juga meninggalkan dunia ini, orang-orang lain, sahabat dan kerabat kita akan mengingat kita, berdoa untuk kita, membuat pengorbanan demi kita, dan merayakan misa kudus untuk kita, sehingga oleh belas kasih Allah kita mengalami kemuliaan abadi. Itulah bentuk kerendahan hati kita sebagai orang beriman. Untuk saat ini marilah kita mengingat orang-orang beriman yang telah meninggal, sehingga apa yang kita lakukan demi mereka dapat dilakukan demi kita saat dan jika kita membutuhkan saudara-saudari kita di dunia dalam Kristus. Mari kita lanjutkan doa-doa kita untuk para romo yang sudah meninggal, para uskup kita,
juga kerabat dan sahabat kita, bapak kita, adik kita, kakak kita. Semoga mereka segera mengalami kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua petugas, baik petugas liturgi maupun yang bertugas di belakang layar. Marilah kita mohonkan juga berkat Tuhan untuk mereka dan diri kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha memberkati saudara sekalian, semua orang yang kita doakan hari ini dan seluruh keluarga, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur. Syukur kepada Allah.